Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini kita akan bahas topik di mana PPh karyawan di bawah 10 juta akan bebas dari bayar pajak. Simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kemarin dapat berita di mana ada pembebasan pajak PPh 21 untuk teman-teman yang memiliki gaji di bawah 10 juta. Wow, keren banget ya guys ya. Buat teman-teman yang sekarang gajinya 8 juta, 9 juta yang bisa dipotong pajak, sekarang mulai, wow enak nih ya dapat potongan pajak kan gitu. Nggak perlu bayar pajak, lumayan nih bisa dipotong ratusan ribu kan gitu ya teman-teman ya. Nah, cuma teman-teman memang aturan ini mulai berlaku. Cuma aturan ini tidak dipergunakan untuk seluruh industri, ya. Jadi tidak untuk seluruh industri mendapatkan insentif ini, ya. Hanya industri-industri tertentu yang diperkenankan mendapatkan insentif ini, teman-teman. Nah, by the way teman-teman, insentif Anda untuk tidak bayar PPh 21 itu hanya diberikan kepada industri-industri yang terkait dengan industri alas kaki, ya, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri furniture, industri kulit dan barang dari kulit, itu saja yang akan mendapatkan insentif untuk tidak pengurangan pajak atau pembebasan pajak bagi karyawannya yang gajinya di bawah 10 juta, ya. Jadi tidak semua industri mendapatkan. Jadi kalau Anda hari ini bekerja di industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture dan kulit, ya, itu memang Anda bisa mendapatkan hal tersebut, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak kok pemerintah sampai mengeluarkan aturan ini? Ya, apakah ini PLKC, ya? Nah, ini memang agak sedikit ini sorry teman-teman, ini sebagai pandangan pribadi, bukan menjadi suatu kenyataan, ya. Sebagai opini saya melihat dari kondisi yang ada. Kenapa kok aturan ini dikeluarkan, teman-teman? Karena teman-teman mungkin kemarin sempat cek ya, bahwa ada salah satu perusahaan yang besar di tekstil bernama Siltex rencananya mau dipilotkan. Ya. Kenapa kok pilot? Karena mereka kesulitan untuk berkompetisi dengan mungkin pihak asing yang masuk ke Indonesia. Dan kenapa? Karena impor yang terjadi, ya, kondisi di luar sana masih banyak terjadi impor borongan yang akhirnya banyak barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dan pemerintah kondisinya belum bisa menyetop hal tersebut. Akhirnya industri-industri tekstil dan alas kaki ataupun furniture dan sebagainya mengalami kesulitan karena kompetisinya mereka tidak bagus, ya. Akhirnya kemarin Siltex, ya, PT Siltex sempat dibantu oleh pemerintah. Dan akhirnya supaya ditahan, supaya nggak sampai pilot. Ya, harapannya gitu. Ya. Nah, akhirnya teman-teman ini masuk ke sini, ke aturan baru ini, bahwa untuk seluruh industri alas kaki, furniture, pakaian jadi, tekstil, kulit, semua disupport pemerintah bagi pegawainya yang memiliki gaji di bawah 10 juta, semuanya bebas pajak. Ya, supaya PT juga tidak terlalu ngoyoh gitu ya, tidak terlalu kesulitan untuk membayar gaji yang lebih besar atau memberikan insentif yang lebih besar untuk tunjangan masing-masing karyawan, ya. Nah, kalau itu tuh kalau yang tadi yang perusahaan furniture, ya, atau tekstil. Tapi bagaimana kalau seandainya Anda sebagai perusahaan yang lain, ya, sebagai perusahaan di bidang yang lain? Pada dasarnya kalau Anda di bidang usaha yang lain, itu PPh 21 Anda itu ada terdiri dari dua macam perhitungan. Ya, karena di PPh 21 sekarang ini cukup menarik, teman-teman, ya. Ada namanya perhitungan yang pertama, ada namanya TER. Ya, TER itu tarif efektif rata-rata. Ya. Yang kedua adalah PPh normal. Ya. Jadi, buat teman-teman yang di penghasilan Januari sampai November, ya, setiap bulannya, itu penghasilan Anda berapapun akan dilihat yang pertama adalah apa? Adalah Anda masuk kategori yang mana, ya. Jadi ada kategori A, kategori B, kategori C, ya.
ini range dan pajaknya range-nya dan pajaknya bisa berbeda-beda, ya. A, B, C, ya. Nah, kategori A, B, C teman-teman ini itu akan diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan status wajib pajak Anda. Ya, misalnya Anda belum menikah, Anda masih seorang diri, maka status Anda adalah TK atau tidak kawin. Strip garis miring terus strip gitu ya. Strip ini maksudnya apa? Tanggungannya 0. Ya. Tapi kalau misalnya Anda seorang diri, cuma Anda punya ibu, punya bapak, salah satu gitu ya mungkin ya. Salah satu ya misalnya ibu sudah tua dan Anda yang menanggung ibu Anda, maka Anda bisa dianggap sebagai statusnya TK step 1. Tidak kawin, tanggungan 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada TK2, TK3 maksimal, dan TK3 statusnya, ya. Nah, kalau Anda kawin statusnya teman-teman, itu Anda adalah K garis miring strip 0, ya. Berarti kawin tidak punya anak, ya. Atau misalnya sudah punya anak, maka K garing 1, K garing 2, K garing 3. Nah, itu kawin statusnya punya anak 3, ya, maka K garing 3, ya. K garis miring 3. Nah, teman-teman, status tadi itu akan mempengaruhi besaran persentase pajak yang akan dipotong di tiap bulan Anda. Ya. Dan yang menarik teman-teman, ketika Anda di setiap bulan, Anda sudah ketahuan nih, oh kondisinya adalah Anda statusnya K3. Ya. K3 ikut kategori C. Ya. Nah, kategori C ada range-nya dari sekian sampai sekian 0%. Sekian sampai sekian 1%, sekian sampai sekian 2%, dan sampai 15-20%, kurang lebih seperti itu. 30% dan sebagainya. Ya. Nah, misal teman-teman Anda punya penghasilan 1 bulan adalah misalnya 5 juta, maka bisa jadi Anda sudah kena misalnya berapa persen. Ya. Itu akan langsung dipotong tiap bulan daripada penghasilan Anda. Ya. Jadi sangat-sangat simpel. Tinggal Anda penghasilan berapa, kategorinya apa, dan Anda langsung dipotong persentase sesuai dengan bracket listnya. Jadi ada listnya 1%, 2%, 3%, dan sebagainya. Anda akan dipotong sesuai dengan kondisi Anda. Ya. Nah, lalu teman-teman, setiap bulan Anda punya penghasilan berapa, Anda akan dipotong semua, dipotong. Dan kalau sekarang teman-teman, PPh-nya sudah sangat nyambung, jadi Anda tidak perlu lagi minta bukti potong. Anda tinggal lihat di SPT Anda, e-filing Anda sudah langsung semuanya link. Ya, semuanya nyambung semua. Ya. Nah, lalu teman-teman, di akhir tahun ini yang menarik, ya. Jadi kalau setiap Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai November, Anda bayarnya adalah menggunakan TER. TER adalah tarif efektif rata-rata, ya. Tapi begitu teman-teman pindah ke Desember, maka perhitungan pajaknya itu akan menyesuaikan dengan tarif normal, ya. Tarif yang per orang Anda dengan hitungnya penghasilannya berapa, dikurangi PTKP-nya berapa, ketemu pajak yang harus dibayar berapa, pajak yang dikenakan penghasilan dikenakan pajak berapa, baru Anda di bracket 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%, ketemu teman-teman pajak yang harus dibayar berapa. Ya. Nah, cuma karena Anda di PP21 di bulan-bulan sebelumnya sudah sempat bayar, maka total pajak yang harus dibayar ini akan dikurangin dulu dengan pajak yang sudah sempat Anda bayar dari Januari sampai November. Ya, sisanya teman-teman ini yang baru Anda bayar. Ya, jadi ini menarik teman-teman. PP21 konsep perhitungannya akan sedikit berbeda dengan pajak-pajak pada umumnya. Ya, karena dia ada menggunakan dua macam tarif. Yang pertama TER, tarif efektif rata-rata. Dan yang kedua ada pajak untuk tarif yang standar. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran daripada materi yang saya sampaikan hari ini. Buat teman-teman yang pengen belajar ilmu perpajakan lebih dalam lagi, kami mengajarkan workshop hybrid, ya. Ya, dan workshopnya akan kami adakan full day supaya Anda bisa mendapatkan manfaat, bisa belajar lebih jelas lagi daripada ilmu perpajakan yang penting untuk bisnis Anda. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi workshopnya, teman-teman boleh lihat linknya di deskripsi. Sekian teman-teman video ini saya buat ya. Semoga video ini memberikan teman-teman pemahaman, inspirasi,
pengertian ya, dan apapun tuh yang mungkin bisa bermanfaat teman-teman. Kalau memang Anda happy dengan video ini, silahkan di like, dan teman-teman boleh juga di share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat juga dari video saya buat ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan di subscribe dan tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru, karena saya hampir tiap hari memberikan tambahan update untuk perpajakan, keuangan, dan sistemasi bisnis untuk perusahaan Anda ya. Dan teman-teman yang pengen bertanya, silakan juga komen di bawah, atau kalau misalnya memang Anda mau mendapatkan respon yang lebih cepat, Anda bisa DM saya di Instagram saya, @deddy_sidarta_official. Oke, sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkatin, dan selalu berbahagia. Bye-bye.